Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya, channel yang membahas tentang budaya yang ada di seluruh dunia. Dan kali ini saya ajak Anda untuk ke kompleks makam Kaisar Qin Shi Huang. Nah, ini adalah salah satu situs arkeologi terbesar di muka bumi dan tujuan wisata terbesar di Cina. Oke, sebelum lanjut ya, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Oke guys, kompleks situs makam Kaisar Qin Shi Huang ini ditemukan oleh seorang petani ya, yang waktu itu sedang mencari air di pertengahan tahun 1974. Nah, ketika itu dia sedang ya pokoknya cari air gitu di musim kering. Nah, akhirnya ditemukanlah makam kaisar dengan sekitar 8.099 patung prajurit lengkap dengan formasi tentara serta kuda tempurnya ya. Dan ukurannya guys ini seperti aslinya, jadi perbandingannya adalah 1:1, jadi sama dengan tinggi manusia. Di situs ini akhirnya ditetapkan sama UNESCO ya sebagai warisan dunia tahun 1987. Oke guys, bahan patung dari tanah yang ada di sini itu tanah liat ya, yang seperti yang saya katakan tadi, yang asalnya itu tidak jauh dari lokasi penemuan situs ini. Dan yang unik guys, wajah patung di sini nggak ada yang serupa ya, dan dibuat dari pemanasan yang lambat. Nah, situs ini terbagi menjadi 3 pit atau mungkin bagian ya. Bagian yang pertama adalah aula yang luas dengan 1000 patung, dan ini diperkirakan dulu itu lebih dari itu, banyak banget ya, yang berjajar membentuk formasi tempur. Terus kemudian pit 2 ini ditemukan tahun 1976, tidak jauh dari lokasinya dari pit 1, dengan sekitar 1300-an patung kuda dan tentara serta berbagai macam senjata. Nah, senjatanya ini terbuat dari perunggu dan dalam kondisi yang bagus ya guys ya. Oke, dan tajam. Nah, kemudian pit yang ketiga ditemukan tahun 1976 juga dengan jarak sekitar 20-an meter ya dari pit pertama, dan di sini hanya ada sekitar 68 patung kuda, 4 kuda dan 1 kereta yang terletak di dekat makam Kaisar Qin Shi Huang. Nah, mengapa bisa tahu kalau ini adalah makam Qin Shi Huang? Ya tentu saja dari tulisan-tulisan yang ditemukan ya. Terus kemudian kaisar ini ya, dari data yang ditemukan itu lahir tahun 259 sebelum Masehi dan naik tahta pada usia 13 tahun ya, masih muda sekali, dengan nama Qin Shi Huang. Nah, selama memerintah menaklukkan 6 penguasa negeri di Tiongkok, dan dia juga yang menyatukan Cina dan membentuk dinasti Qin. Nah, sebenarnya obsesi dari Kaisar Qin Shi Huang yang kemudian menjadi Shi Huangdi. Nah, Ti di sini itu karena raja ya, artinya raja. Nah, dia itu terobsesi untuk membuat dinasti yang cukup lama ya, untuk menaiki tahta yang ada di daerah Cina. Sayangnya generasi setelahnya itu tidak tidak sampai lama ya, hanya beberapa generasi saja, kemudian dinasti ini akhirnya harus dikalahkan sama dinasti yang lain. Oke, dari temuan arkeologis ini terungkap bahwa kaisar ini terobsesi dengan keabadian. Dia itu berhasil melakukan penaklukan di mana-mana, kemudian dengan kekuatan perangnya itu juga ya, dan dia menginginkan agar ketika di
alam baka dia juga bisa berjaya seperti ketika di dunia ya. Jadi dia membuat ribuan pasukan, dan pasukannya ini merupakan semacam ini sih ya, kayak inilah untuk temannya setelah di ini kayak pengorbanan gitulah, pengorbanan dari ya semacam bentukan gitu ya dari wujud supaya menemani di alam baka, karena kaisar sebelumnya itu juga ini ya mengadakan pengorbanan seperti dia membawa pasukan kemudian para pejabat mungkin jenderal ya, dan juga selir-selir untuk dikubur bersama dengan kaisar. Nah kalau kaisar ini meskipun kaisarnya itu ya cukup kejam ya nah ini dia memerintahkan untuk membuat ini ya patung-patung kayak gini. Nah ini sekitar dibuatnya itu selama 40 tahun, sementara kekuasaannya itu hanya nggak sampai mungkin ya nggak sampai 40 tahun, dan dia berumur 49 dia sudah meninggal ya guys ya. Dan yang unik lagi, nah ini wajah dari patung terakota ini tidak ada yang sama ya. Nah jadi seperti itu. Terus kemudian gaya rambutnya itu juga nggak sama guys ya. Dan untuk patungnya sendiri itu dibuat dari beberapa bagian kemudian dirangkai gitu guys ya. Jadi memang kalau dilihat, bisa dilihat di layar monitor kan gak ada yang sama ya, masing-masing memiliki wajah yang berbeda. Dan tiap patung ini ternyata memiliki stempel nama dari mandor yang mengepalai pembuatannya. Jadi supaya bisa ini ya dilacak suatu saat kalau misalnya ada kesalahan gitu loh ya. Nah itu tentu aja memang pembuatannya harus sangat hati-hati. Oke guys, untuk ini ya, kalau tadi Anda lihat ada beberapa patung yang berwarna, itu aslinya memang patung ini diwarnai dengan cat tertentu ya. Nah cuma karena adanya ini ya mungkin semacam bersentuhan dengan oksigen, akhirnya warnanya jadi pudar bahkan hilang karena nggak bisa awet ya. Jadi memang ada beberapa patung yang setelah dibuka dari ini ya, digali dari tanah, kemudian setelah itu dalam bentuk warna, tiba-tiba ketika sudah melakukan kontak dengan oksigen akhirnya jadi pudar. Oke guys, itu aja sekilas tentang pasukan terakota yang merupakan peninggalan yang ada di China ya. Oke, makasih udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.